Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kafiyan katsiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus tambah nikmatnya kepada kita dan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Salah satu kita mensyukuri nikmat Allah, kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk sujud dan ibadah kepada Allah dalam berbagai macam bentuknya. Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah wabah Covid kita masih tetap bisa menyelenggarakan pengajian majelis Ahad pagi dengan tetap menjaga protokol Covid. Mudah-mudahan Allah lindungi kita yang hadir di masjid ini. Allah lindungi yang mendengar suara ini. Allah lindungi seluruh yang menonton lewat saluran-saluran YouTube, Instagram, Facebook dan seterusnya. Sehingga kita selalu sehat walafiat. Kita selalu bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat insyaallah bahagia. Dimudahkan seluruh urusan kita, dilimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, rezeki yang halal, rezeki yang penuh berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk kepada bab yakin atau bab yakin dan tawakal. Sebenarnya kalimat yang benar dalam bahasa Arab itu tawakkul karena dalam bentuk masdar. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tapi sudah menjadi tradisi bahasa Indonesia kita bertawakal saja. Ya maknanya sih sama sebenarnya maksudnya. Yakin dan tawakal ini kenapa digabung? Karena tidak mungkin orang bisa tawakal kalau tidak punya keyakinan. Dan tawakal itu bentuk keyakinan yang luar biasa. Artinya tawakal itu kita serahkan penuh kepada Allah urusan kita. Tentu setelah kita berikhtiar secara maksimal.
setelah kita berusaha secara maksimal. Ini agak padat di sini, saya kira pindah di sini agak kosong nih. Yang agak padat sini, Pak, sini Pak, jangan sampai agak padat ya. Kita tetap dikasih jarak ya, jangan. Di sini kosong ini kosong nih Pak, samping Bang kami ini kosong banget. Ini saya lihat ini penuh banget sebelah sini. Ya. Jadi supaya kita harus ikhtiar. Nah ini bagian dari tawakal, ikhtiar dulu kita, berupaya dulu. Jadi harus berupaya, jangan terlalu dekat. Kita harus pakai tetap protokol. Jadi tawakal itu orang setelah berupaya secara maksimal, setelah ikhtiar secara maksimal, setelah itu kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapkan, itulah takdir namanya nanti. Itulah takdir. Tetapi harus ada ikhtiar dan upaya dulu. Pernah ada kejadian pada zaman Rasulullah SAW, sahabat masuk ke masjid, ontanya tidak diikat. Lalu masuk ke masjid. Kata Nabi, kenapa ontamu tidak diikat? Sahabat ini bilang, saya tawakal aja. Apa kata Rasul? I'qil wa tawakkal. Ikat dulu, baru tawakal. Maksudnya, kalau kendaraan, dulu kan kendaraan populernya onta. Yang paling populer pada zaman dulu Bang Nasir, Bang Mamat, onta. Onta itu apalagi kalau ontanya yang di onta warna merah, mahal itu, mahal warnanya. Udah yang di tengah kepalanya ada warna putih itu juga mahal. Orang juga kalau rambutnya udah putih, makin antik Bang Ahmad. RW mantep kita makanya masih hitam aja rambut hitam, batu kudu banyak. Kita punya mobil, mau sholat ke masjid, ya kunci dulu. Jangan dibilang udah tawakal, nggak dikunci mobilnya, ya keluar dari masjid, assalamualaikum, atau motor. Rumah, kan kita yakin ada Allah yang Maha Pelindung. Rumah kagak dikunci, besok TV pada hilang. Masih untung cuma TV yang hilang. Coba kalau bini, ribet kita. Bener gak Bang Ab? Jadi tawakal itu akan muncul dari sebuah keyakinan. Pak Jenderal polisi ini mantap beneran. Tetapi jangan salah, harus ada upaya dan ada ikhtiar. Begitu pula Allah kasih setiap kita manusia ini rezeki. 120 hari kita dalam rahim ibu. Allah perintahkan malaikat, catat ini bayi. Apanya? Rezekinya. 2, ajalnya. Catat. Rezekinya berapa? Ajalnya kapan dan di mana? Ini nggak bisa digeser tuh, di mana, kapan tuh, kecuali Allah yang merubah atas doa-doa kita. Pernah kita sampaikan, la yaruddul qadar illa doa.
tidak akan merubah, tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya kalau kita punya butuh sesuatu ya doa. Mudah-mudahan doa kita sesuai dengan takdir Allah. Atau kalau Allah mau merubah, itu bisa. Kalau yang merubah Pak RT, tidak bisa. Jangankan Pak RT, Pak Ustadz aja nggak bisa. Tapi kalau yang merubah Allah atas doa kita, Allah yang merubah. Kita berdoa, bisa apa bisa? Bisa apa bisa? Bisa. Lagian berubah nggak berubah kita kagak tahu. Orang kita nggak bisa ngintip, bener nggak? Kita intip mau ya di Allah Mahfuz berapa sih ini jatah kita, Bang Nasir? Emangnya tabungan? Tabungan aja kalau bukunya hilang masih usah, kita harus lapor polisi dulu. Ya Pak Polisi ya. Makanya ada orang, kita sering perhatikan orang-orang tua dulu. Ayo Pak silakan. Sini yang agak kosong Pak. Nah depan tuh kosong Mas. Depan kamera itu. Depan kamera kan enak kesorot terus. Meskipun dari belakang. Selamat datang dari Musola Darul. Mantap ini jemaahnya. Paten. Ustaz Baidawi mana? Nggak hadir ya. Ustaz Somad. Ada orang sakit lama gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, susah. Ini cerita banyak zaman dulu sebelum teknologi kedokteran seperti sekarang. Sekarang sih teknologi kedokteran bagus sudah. Cuman biaya berobat ke dokternya yang bikin bengek. Bener nggak? Dia nggak mau makan, tiba-tiba dia makan banyak. Pagi makan banyak, siang makan banyak, malam makan banyak. Kata anak cucunya, wah alhamdulillah, engkong mau sehat engkong nih. Lah malamnya meninggal dunia. Kenapa? Ngabisin jatah. Karena jatahnya belum kelar. Apa yang Allah berikan, nah ini yakin, terkait dengan yakin. Apa yang Allah telah catat untuk kita tidak bisa direbut oleh siapapun. Oleh siapapun. Apa yang bukan milik kita tidak bisa kita rebut dari siapapun. Ini penting. Jadi setelah kita ikhtiar maksimal, sudah kita tawakal. Apa yang Allah akan tetapkan, itu yang harus kita terima. Baik enak maupun tidak enak. Bu, kalau hidup ini enak terus ya nggak ada ujian namanya, iya kan? Kenapa perlu ada rukun iman yang keenam kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang enak sama yang nggak enak, Bu. Bu, kalau ibu bilang alhamdulillah kita mempercaya sama takdir, tapi semua yang enak, ya semua juga percaya sama yang enak, mah enak. Makanya Allah Rasul bilang khairihi wa syarrihi, yang enak yang nggak enak, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, kita harus terima setelah usaha maksimal. Kalau kita nggak terima, mau ngapain emang? Ada hadis qudsi, meskipun statusnya banyak yang memperbincangkan hadis qudsi ini. Malam yarda ala qada'i
falyakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwaya. Orang yang enggak ridho terhadap ketetapanku, silakan keluar dari dunia. Silakan keluar min sama'id dunya, dari langit dunia. Wal yatlub rabban siwaya. Silakan cari Tuhan selain aku. Mana bisa. Allah sudah tetapkan, harus yakin. Pasti kita terima. Kalau terkait dengan rezeki, kita hanya ada orang yang mengistilahkan tinggal menjemput, bukan mencari. Sudah ada, cuman tempatnya ya sama aja sebenarnya sih. Kan jangankan rezeki, sendal aja kita harus cari. Kalau lupa naruh, bener nggak, Bang Mamat? Ya nggak apa-apa sebenarnya mau pakai nyari, mau pakai menjemput. Kenapa? Karena mencari juga apa yang Allah tetapkan kita cari. Kita cari. Ada yang rezekinya di pasar, jam 2:30 udah bangun, dia menjemput rezekinya di pasar. Dan bawahnya 2:30 jam 2 bangun, itu enak aja Bang. Emang udah biasa. Kagak pakai ngantuk-ngantuk. Bang Anen, nggak pakai ngantuk tuh yang keluar jam 2 ke pasar. Kenapa nggak ngantuk coba? Ngitung duit mulu. Ente kapan juga kalau ngitung duit nggak bakalan ngantuk ente. Coba kalau ngaji. Coba kalau ngaji. 5 menit baru baca Quran, udah remeng. Bener gak Bang Anen? Udah dikebet ya dari belakangnya Pak RW. Berapa lembar sini kita ngaji ya? Aduh, ngantuk bener. Kalau ngaji, coba ngitung duit. Ada orang lagi ngitung duit. Ada nggak tangannya? Ada nggak Bang RW? Nggak ada. Yang ada lagi ngaji. Coba tuh hari Jumat. Kemarin hari Jumat. Waktu khotib belum naik mimbar, mau ngobrol, panggung ngobrol. Begitu khotib udah naik mimbar, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Langsung Bang Mamat kayaknya berasa ini Bang Mamat ini ketawanya serius banget ini. Ada yang rezekinya di ladang, di sawah. Tiap hari dia pergi ke sawah, dia panen palawijanya, timunnya, bawangnya, cabenya, singkongnya, jagungnya, padinya. Padi itu panen setahun 2 kali, maksimal ada 3 kali kalau perairannya bagus. 1 hektar padi sawah itu bisa menghasilkan 4-6 ton. So tahu lu, emang gua petani. Ada orang yang bilang bangga jadi anak PKI. Kalau saya bangga jadi anak petani dan sebagai petani sampai sekarang. Saya masih biasa ke sawah. Jangan salah, ente belum tentu. Bener nggak? Yang belakang nyeletuk, ya boleh jadi gua ke sawah, orang gua punya sawah. Untung kita tinggal di kampung sawah, Bang Anen. Ada yang rezekinya di kantor, ada yang rezekinya di pabrik, ada yang rezekinya di rumah, ada yang rezekinya main YouTube.
Allah kasih rezeki banyak banget. Itu macam-macam. Allah kasih jalan orang. Kenapa Allah kasih saluran rezeki macam-macam? Kalau salurannya cuma satu, waduh, antrinya repot. Bener nggak? Makanya Allah kasih saluran rezeki itu macam-macam. Menandakan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Menandakan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan waktu kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita. Nih, ente sekian kata. Umur sekian. Bang Ab, umurnya berapa? Gak usah lama-lama, catat aja dia 99 tahun dah. Keren amat Bang Ab. Kayak Asmaul Husna umurnya. Itu kalau Allah sudah catat usianya 99 tahun, pada usia 60 tahun ada yang mau bunuh, kagak mati dia. Cuman robek doang kulitnya. Karena belum umurnya. Ente pernah dengar nggak? Ada orang putus asa, nggak yakin sama kekuasaan Allah, banyak menghadapi persoalan, dia mau bunuh diri. Dia ikat kain di atas kayu. Dulu kan zaman dulu pakai kayu tuh atas tuh, ya Bang Nasir ya. Nggak pakai plafon, nggak pakai. Jadi kayunya kelihatan. Dia gantung kain di situ. Langsung dia cari ember buat naik, biar bisa gantung. Begitu dia sangkutin sama kain, kayunya lepas. Kagak jadi dia. Bener apa enggak? Kenapa? Belum ajalnya. Makasih Pak. Bu Sido, makasih Bu Sido. Kasih. Ada lagi dia pengen mengakhiri hidupnya minum racun. Dia minum racun. Dia tenggak racun. Pingsan, ngorok. Belum meninggal dunia ketahuan sama tetangga atau keluarganya. Masih begini. Datang ke tetangganya, digotong ke rumah sakit. Hidup lagi. Mati kagak, bengek. 6 bulan. Belum ajalnya. Ada lagi, dia bilang saya serius mau bunuh diri, supaya sekalian aja habis. Dia tidur di rel kereta, supaya kalau kereta lewat kegeleng hancur. Geleng ban aja yang karet hancur, apalagi besi. Rel kereta, tidur dia di rel kereta sambil tunggu kereta lewat. Begitu kereta mau lewat, yang jaga pintu kereta ngeliat, dikejar orang itu, ditarik, mati kagak, kakinya buntung doang. Belum ajalnya. Jadi kalau belum datang ajalnya, meskipun kita pengen meninggalkan dunia ini, nggak bisa bos. Kalau bukan hak ente rebut, nggak bisa bos. Kalau hak ente diambil sama orang, nggak bisa bos. Tapi kalau sudah ajalnya, di tempat tidur pun orang bisa meninggal dunia. Ada dulu sahabat Nabi, namanya Khalid bin Walid, diberi gelar Saifullahil Maslul,
pedang Allah yang terhunus. Karena setiap peperangan yang dipimpin oleh beliau itu selalu menang, baik beliau sebelum Islam maupun setelah Islam. Waktu terjadi perang Uhud, beliau ini belum masuk Islam, Khalid bin Walid ini. Dia adalah orang yang cerdas, panglima yang cerdas. Diberi anugerah Allah, kecerdasan strateginya luar biasa. Makanya waktu perang Uhud pasukan Islam keteter. Karena Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Dia puter dari belakang naik ke Jabal Rumat, RW. Sebelum Covid kan umroh kan, ada Jabal Rumat di depan gunung Uhud itu, yang kecil tuh gunung. Jabal Rumat itu disebut Jabal Rumat, gunung tempat memanah. Pasukan pemanah Rasulullah SAW. Kalau dulu mah tinggi, sekarang mau udah pendek karena diinjak mulu sama orang haji sama orang umroh. Tiap tahun 3,5 juta orang injekin gunung itu, ya makin pendek habis. Apalagi zaman dulu batu akik, batunya pun dibawa pulang dari situ. Mau bikin batu akik, aduh, ampun dah, dasar orang kampung sawah. Mana teh RW? Batu akiknya mana yang dari Jabal Rumat itu? Disebutkan di dalam beberapa riwayat tidak adanya itu lebih dari 85 bekas tusukan pedang di depannya. Artinya dia berani memang Bang Mamat. Tapi beraninya bukan nekat. Beraninya untuk menjaga kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ganggu orang. Tapi apa yang terjadi? Meninggalnya di tempat tidur. Subhanallah. Padahal dia pengen meninggalnya syahid. Tapi Allah ingin buktikan kekuasaannya. Hidup ini jangan takut, harus yakin sama Allah, yakin pada ketetapan Allah, yakin pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah pemegang otoritas yang sesungguhnya. Kalau sudah datang ajalnya, nggak perlu sakit. Bener apa benar? Kita lihat belakangan ini ada video yang lagi sholat, sujud, nggak bangun lagi. Masya Allah, enak. Kayaknya meninggal kalau begitu itu. Meskipun ada juga yang lagi nenggak, modar. Bener nggak? Mudah-mudahan saja diampuni dosanya. Jadi meninggal itu dipanggil nggak datang kalau belum waktunya, ditinggal dia menjemput kalau sudah waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundur meskipun sekejap, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Nggak bisa. Buktinya yang mau bunuh-bunuh kereta bukannya mati kok patah kakinya habis. Yang nenggak racun bukannya mati, bengek 6 bulan masih hidup karena belum waktunya. Tapi yang nggak mau mati, baru tadi belanja sayur bareng ketemu saya, katanya begitu kata Bu Haji Mahmud temennya. Meninggal. Ya Allah. Semalam sholat isya bareng di masjid, musola. Dia tidur pagi-pagi, orang bangun lagi. Tidurnya keterusan. Kenapa?
Karena ajalnya selesai. Ajalnya selesai. Bukan saja kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Ada orang berpuluh-puluh tahun kerja di Jakarta. Habis itu dia bilang, saya kangen sama kampung di Sragen. Ada orang Sragen ini. Hah? Saya kangen banget katanya. Wonogiri, ada orang Wonogiri. Banyak bakso tuh. Ini nih ketua masjid nih, Wonogiri nih. Banyak bakso di sono. Cuman hati-hati, ada bakso, ada juga bakso nyelangai di sono. Ya Pak Haji Mariadi. Mantap tuh baksonya Wonogiri. Boleh juga kalau besok pagi-pagi dikasih bakso Wonogiri sini. Dia bilang, kok saya kangen ya, pengen pulang ke Malang. Ada juga bakwan Malang ya. Ada orang Malang sini. Masya Allah. Sampai di Malang, sampai di Wonogiri, sampai di Tegal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Memang ajalnya dia. Di situ tempatnya, jadi bawaannya pengen balik aja. Itu kalau sudah ajal, kalau sudah ajal. Kalau belum ajalnya, ya udah beli tiket. Udah dibeli tiket. Mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Dia berangkat dari rumah udah ukur, biasanya 1 jam. Tiba-tiba jalanan macet. Dia nggak bisa kejar 1 jam. Di dalam mobil dia sumpah serapah. Sialan jalan ini macet terus keluar semua itu. Kalimat-kalimat nggak layak. Sampai bandara close, tutup check-innya udah. Karena pesawatnya udah bergerak mau take off. Marah-marah sama konter. Pang pung lah dia yang salah, terlambat yang marah-marah ke konter. Habis itu dia tahu itu kapal meleduk di atas. Itu pesawat jatuh di laut. Pernah dengar nggak ada pesawat jatuh di laut? Pernah dengar nggak ada pesawat jatuh ke Beratan Duren dari Medan? Waktu itu ada gubernurnya pun meninggal dunia. Waktu telat, marahnya setengah mati. Begitu kabarnya meleduk, alhamdulillahirobbilalamin. Untung saya telat katanya. Tadi marah-marah, sekarang bilang untung saya telat nggak jadi mati. Tuh, kenapa? Karena kita tidak tahu. Makanya jangan pernah memvonis Allah, jangan pernah mengadili Allah atas takdirnya yang kita merasa tidak enak, karena kita tidak tahu apa rahasia di balik ketidakenakan itu. Orang yang ikhlas dengan takdir Allah, Masya Allah akan sia-siakan. Nggak mungkin. Jangankan Allah, anak aja yang nurut sama orang tua. Mungkin nggak anak disia-siakan yang nurut sama orang tua? Mungkin nggak? Nah, apalagi Allah, walillahil matsalul a'la. Allah tidak bisa diumpamakan, jauh lebih dari itu. Jadi bukan hanya kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih cerita-cerita, apalagi kalau sudah ceritanya cerita sufi, cerita tasawuf.
cerita-cerita malaikat bingung disuruh mencabut nyawa seseorang, suruh cabutnya di tempat A, di tempat B, dia masih di tempat A terus. Mana caranya ini? Waktu udah mepet nih. Udah kayak naik KRL aja. Ada saja yang menyebabkan orang itu harus pindah ke tempat. Lahir boleh di kampung sawah, meninggalnya bisa di Mekah. Bener apa bener? Lahir boleh di Jawa Barat, meninggalnya bisa di tanah suci. Bahkan ada orang sebagian berharap banget meninggal di sana. Memang ada hadisnya tentang keutamaan orang meninggal di dua kota suci. Saya sedih waktu almarhumah ibu saya meninggal dunia, tapi di balik kesedihan saya juga bangga karena almarhumah meninggalnya waktu itu di Mekah, waktu berangkat haji bersama saya. Lahirnya di Subang, ibu saya meninggalnya di Mekah. Ada orang lahirnya di Mekah, meninggalnya di Puncak, Cianjur. Waktu dan tempat Allah tetapkan. Waktu dan tempat, ingat, waktu dan tempat Allah tetapkan. Itu tidak bisa berubah kecuali doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidak merubah takdir kecuali yakin dan tawakal. Syuruk jam berapa hari ini? Haji, jam berapa hari? 5.45. Wah, lebih cepat pagi ini sarapan kita. 40. 5.40. Kita lewatin 5 menit supaya sempurna sholat syuruknya. Jodoh Allah tetapkan. Setiap laki-laki lahir ke dunia disiapkan pasangan jodohnya dari perempuan. Setiap perempuan lahir ke dunia Allah siapkan jodohnya dari laki-laki. Siapa orangnya? Allah telah tetapkan, tapi perlu ada ikhtiar dan usaha. Tadi keyakinan harus disusul dengan ikhtiar dan usaha. Seperti halnya rezeki perlu dijemput, sama jodoh. Tapi kalau bukan jodohnya, ente merengek-rengek pengen nikah dengan si A, nggak bakalan bisa karena bukan jodoh ente. Padahal ente udah demen banget. Apalagi kalau cerita orang lama, pokoknya lebih baik mati aku daripada tidak menikah dengan dia. Waktu belum nikah, begitu udah nikah baru sebulan berantem mulu. Bener nggak? Kalau bukan jodoh yang ditetapkan oleh Allah, Pak Jenderal, biar pakai ngelamarnya naruh senjata di depan meja, Pak Jenderal, kagak bakalan mau. Ngelamarnya naruh bukan lagi segepok, sekarung uang, pakai travel check, pakai cek. Kalau bukan jodohnya, enggak mau. Aku mau menikah dengan orang, bukan dengan uang, katanya begitu. Taruh senjata di atas meja, aku menikah dengan orang, bukan dengan senjata yang ini.
Habis. Nggak ketemu. Tapi kalau jodoh yang ditetapkan oleh Allah, begitu ketemu, ta'aruf, ya kurang-kurang dikit lah. Kadang-kadang di kepalanya dia penampakan seorang laki-laki yang mantap, wih, sempurna. Mana ada orang sempurna di dunia ini? Gak mungkin ada. Kulitnya mah putih ini, tapi pesek hidungnya. Kulitnya mama putih ini, hidungnya mama mancung, tapi pendek badannya. Hidungnya mama mancung, tinggi, tapi ceking. Tulang mulu kelihatannya. Cakep mukanya mah, tapi badannya gembrot amat, bongsor ya. Macam-macam. Ada orang yang sempurna, enggak ada. Enggak ada yang sempurna. Tapi kalau sudah jodohnya ketemu. Pernah ente lihat di sosmed orang gagah banget menikah dengan perempuan, kakinya buntung, tangannya buntung, kakinya buntung, tangannya buntung. Dia nikah, ada sebabnya. Karena Allah takdirkan ada iba, perasaan empati dan seterusnya. Dan semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmah. Hikmahnya tidak bisa langsung kita gali karena keterbatasan akal pikiran kita. Setelah itu baru nampak hikmahnya. Oh, kita tinggal bilang, oh, alhamdulillah. Untung kemarin kita nggak jadi. Alhamdulillah. Itu setelahnya. Supaya apa? Satu, supaya terasa nikmatnya, nikmat dari Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita semakin yakin Allah lah yang penggenggam kekuasaan itu. Kalau setiap keinginan langsung kita yang menentukan, setiap keinginan yang kita inginkan langsung kita raih dan dapatkan secara tokcer, saya nggak bisa bayangin apa yang ada di kepala dan hati kita. Sombongnya luar biasa, adigunanya luar biasa, takaburnya luar biasa. Jadi kalau kadang kita ada musibah, ada ujian, itu memang satu supaya nikmat kalau kita mendapat rezeki dari Allah itu. Pak, saya udah pernah siput. Orang makanan di depan ini jangankan yang 3 macam, 33 macam. Ada tengkleng Solo, ada ikan manyung, ada sate Betawi, ada rendang Padang, ada gudeg Jogja. Kalau kita lagi nggak lapar, apa enaknya semua makanan itu? Enak nggak Bang Maman? Nggak enak. Kapan kita terasa nikmatnya makan? Kalau kita lagi lapar. Yang kedua, badannya sehat, saya bilang. Yang ketiga, yang dimakan ada. Lapar badan sehat, yang dimakan nggak ada. Stres. Bener nggak? Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Hidup ini ujian. Hidup ini kita akan diuji, akan dicoba oleh Allah. Minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal,
Udah tambah buka restoran, tahu-tahu kebakaran restorannya. Udah 5 jadi 3 lagi, wa naqsim minal amwal. Udah kerja PSBB lagi, dipotong lagi separuh gajinya. PSBB lagi. Wa naqsim minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tapi apa kata Allah? Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Maksudnya apa? Nanti ada waktunya ente kalau ente sabar. Nggak usah kasak-kusuk. Biar ente kasak-kusuk, kalau ente bukan haknya nggak bisa. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, mereka berkata, mereka mengucapkan, mereka berkeyakinan, inna lillah, kita semua milik Allah. Jangankan cuma harta, jangankan cuma uang, jangankan cuma jabatan, jangankan cuma anak, jangankan cuma istri, kitanya sendiri milik Allah. Kalau kita mau diambil sama Allah, tidak ada yang bisa nentang. Inna lillah, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali semua kepada Allah. Jadi kalau ada keluarga meninggal, sedih itu wajar. Rasulullah SAW pernah menangis ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia, menangis. Manusiawi, tapi tidak merubah keyakinan bahwa itu adalah merupakan takdir dan ketetapan Allah. Ketika kita menerima takdir yang tidak enak, boleh menangis nggak? Boleh. Yang penting tidak boleh menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menggugat Allah, kita telah menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita anugerah keyakinan kepada Allah yang kuat. Dan kita juga harus selalu tawakal. Kalau kita tawakal, Rasul pernah mengumpamakan tawakal itu indah betul. Dia umpamakan tawakal itu seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau kamu bertawakal benar-benar kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah pasti akan berikan kamu rizki, kama yarzuqut thair, seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu himasa, pergi pagi-pagi temboloknya kosong, wa taruhu bitana, pulang sore-sore temboloknya sudah penuh. Oh, burung punya ijazah apa enggak? Burung jadi sarjana apa enggak? Ada dokter Andes burung beo gitu, ada enggak? Profesor doktor burung cici gitu, ada enggak? Enggak ada. Tapi apa kata Allah? Taghdu himasa wa taruhu bitana. Pergi temboloknya kosong, pulang temboloknya penuh. Padahal enggak punya otak, enggak punya ijazah, enggak pernah sekolah. Jadi enggak ada alasan manusia yang dikasih Allah oleh Allah otak, lalu dia takut kelaparan. Enggak, yang penting dia mau kerja, yang penting dia mau ikhtiar. Setelah bekerja, berikhtiar, berdoa, dia harus yakin Allah akan berikan apa yang dia minta dan dia harapkan. Kan sebelumnya udah kita bahas tentang bab takwa, ya kan? Semoga Allah berikan kita keimanan yang kuat dalam menjalani hidup ini, sehingga apapun yang kita hadapi terasa indah kalau itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah yang seharusnya dirasakan oleh setiap mukmin.
Itu tidak bisa terjadi kalau cuma pakai perasaan, kalau cuma pakai pikiran, kalau cuma pakai hati, tapi harus pakai iman. Iman yang merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Iman yang bisa merubah penyiksaan menjadi kesenangan. Iman yang merubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Iman yang bisa merubah sesuatu yang keras menjadi lunak. Iman, 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 dan iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya muyassir kull 'asir yassir lana umurana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallim nahfatna min kulli su' wa min kulli syarr wa min kulli dhishar wa min kulli saqab wa min kulli marad wa min qarana ya khairal hafidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum. Allahumma arzuqna birrahum. Allahumma arzuqna birrahum. Allahumma arzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Mudah-mudahan dikabul seluruh doa kita. Mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita. Allah limpahkan rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, rezeki yang halal, rezeki yang penuh berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita sholat syuruk masing-masing minimal 2 rakaat. Syukur kalau bisa lebih, pahalanya sama seperti haji dan umroh secara sempurna, secara sempurna, secara sempurna. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.